Wis turun, alhamdulillah. Nusantara. Salam NKRI. Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK Kas Berkah Corona. Kali ini kita membahas perlambatan bunyi. Namun sebelumnya kita kenali dulu jati diri bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanik. Agar dapat didengar, syarat terdengarnya bunyi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi atau sumber getar. Karena gelombang mekanik berawal atau berasal dari getaran mekanik. Bisa berupa gong, kentongan seperti tadi, gitar, suara kita, suara burung, air tetes air ya, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh gelombang mekanik ya, yang menghasilkan gelombang mekanik. Yang kedua, syaratnya adalah ada medium. Ya, sebagai gelombang mekanik mutlak atau wajib memerlukan medium atau zat antara zat yang digunakan untuk lewat, yaitu berupa zat padat, zat cair maupun gas. Jadi ketiga wujud zat ini dapat dilewati oleh gelombang bunyi atau gelombang mekanik. Contohnya hewan jangkrik yang ada di dalam tanah itu mediumnya adalah zat padat tanah. Kemudian ikan yang hidup di dalam air mediumnya adalah air. Kemudian kita yang tinggal di muka bumi medium kita adalah udara. Demikian juga burung dan hewan-hewan lain di muka bumi yang tidak dalam air ya, yang di atas permukaan tanah itu mediumnya kebanyakan adalah udara. Yang ketiga, audiosonik, yaitu bunyi tadi mempunyai frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz tidak dapat didengarkan oleh kita dan disebut dengan bunyi atau infrasonik. Namun dapat didengarkan oleh anjing antara lain ya. Kemudian sebaliknya bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz disebut ultrasonik, tidak dapat didengarkan oleh manusia, namun dapat didengarkan oleh antara lain kelelawar. Langsung pada contoh soal rambatan bunyi. Yang kita ambil contoh adalah petir ya. Contohnya seperti ini. Bunyi petir terdengar 3 detik setelah kilat. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon dan frekuensinya 1360 Hz, tentukan yang A jarak petir dari pengamat ya, atau terhadap pengamat. Yang B jumlah gelombang longitudinal antara pusat petir sampai ke pendengar atau pengamat. Ini nanti petirnya ada di ujung sini, titik petirnya. Kemudian ini pengamatnya. Lah indera kita yang bekerja dalam hal ini adalah mata, nanti menangkap kilatan, sedangkan telinga menangkap bunyinya atau gelombang mekaniknya. Sedangkan mata menangkap gelombang elektromagnetik cahaya. Nah, sebetulnya gelombang bunyi yang nantinya didengar oleh telinga itu kejadiannya bersamaan dengan cahaya atau kilatan cahaya. Namun karena kilatan cahayanya itu sangat cepat, yaitu 300 juta meter tiap-tiap detiknya, dapat menempuh jarak 300 juta meter atau dapat menempuh jarak 300.000 kilometer tiap detiknya, gelombang elektromagnetik cahaya itu, maka kilatan yang ditangkap oleh mata nanti bersamaan dengan kilatan aslinya. Sedangkan bunyi yang ditangkap oleh telinga
memerlukan waktu 3 detik dari terjadinya kilatan. Karena ya rambatan bunyi kecepatannya hanya 340. Nah, jangan kaget nanti ada suaranya sebagai berikut ya. Nah, seperti ini. Jadi kilatan yang diterima oleh mata bersamaan dengan kilatan aslinya. Namun setelah kilatan itu masih perlu waktu ya, dari terjadinya kilatan itu masih perlu waktu 3 detik agar sampai ke telinga. Sedangkan cahayanya ya 0 detik, nggak perlu waktu langsung ke mata karena kecepatannya tadi sangat tinggi tadi, 300 juta meter tiap detiknya tadi. Kita ulang sekali lagi ya. Diketahui waktunya dari merambatnya bunyi dari titik petir sini sampai ke telinga 3 detik. Kecepatan merambatnya dari sini ke sini, kecepatan merambatnya 340 meter per sekon untuk gelombang bunyi. Frekuensi bunyinya 1360 Hz. Ditanyakan jarak pusat petir sampai ke telinga ya, ke pengamat. Kemudian yang kedua jumlah gelombang longitudinalnya ada berapa. Jadi jaraknya S itu dari sini sampai ke sini, ke pengamatnya. Sedangkan jumlah gelombangnya nanti ada berapa, jumlah gelombang longitudinalnya ada berapa. Jawabnya adalah yang A, S sama dengan V kali T. Rumus ini kita peroleh dari kemarin, dari video sebelumnya tentang gelombang transversal dan longitudinal. S sama dengan V kali T. Ini mirip-mirip saja dengan gerak lurus beraturan ya, GLB gerak lurus beraturan. Dan ini juga menjadi persamaan gelombang ya. Rambatan gelombang kemarin, jarak tumbuh gelombang kemarin. Kita masukkan harga-harganya sebagai berikut. S sama dengan V kali T ya kita masukkan, V-nya 340 meter per sekon, T-nya 3 sekon, ya tinggal mengalihkan 340 kali 3, 1020. Satuan sekonnya hilang karena ini ada penyebut sekon, kemudian dia pembilang ini saling meniadakan ya. Satuannya meter, jadi jaraknya dari pusat petir di sini, anggap aja pojok sini sampai ke pengamat itu 1020 meter, lebih dari 1 kilo sehingga aman ya, masih ya. Kemudian yang B, panjang gelombangnya dulu kita hitung. Panjang gelombangnya itu kita hitung dari rapatan sampai rapatan. Kita ambil contoh sini saja. Contoh yang lain sini sampai sini ya boleh. Sini sampai sini. Panjang gelombangnya lambda untuk longitudinal ya seperti kemarin. Lambda sama dengan V dibagi F. V-nya 340 meter per sekon dibagi F-nya 1360 per sekon. Maka hasilnya adalah 0,25 meter. Jadi panjangnya dari rapatan sampai rapatan sini atau panjang gelombang longitudinalnya bunyi tadi adalah 0,25 meter atau 25 cm. Kemudian jaraknya 1020 meter. Jumlah gelombang longitudinalnya berapa? Ya sebagai berikut cara mencarinya. Pada video sebelumnya kita dapatkan S sama dengan N kali lambda, maka N ya sama dengan S kecil bagi lambda. S-nya jarak tempuh 1020 meter, lambdanya panjang gelombang transversalnya, longitudinalnya di sini 0,25 meter ya biasa ya, meternya hilang. 1020 dibagi dengan 0,25 itu hasilnya 4080. Jadi artinya dari pusat petir sampai ke pengamat itu berjajar-jajar sebanyak 4080 gelombang. Ini banyak gelombangnya itu 4080 gelombang yang sambung menyambung dari pusat petir sampai ke pengamat. Jumlah gelombangnya 4080, jaraknya kalau diukur itu ada 1020 meter. Kemudian panjang gelombang, satu gelombangnya 0,25 meter.
dari sini ke sini juga 0,25 meter, 0,25 meter, tapi ini diperbesar ya. Panjang gelombangnya ini diperbesar supaya kelihatan. Kalau digambar sesuai aslinya ya nggak kelihatan. Ya. Ini hanya untuk sketsa supaya kelihatan. Selanjutnya kita bahas menggunakan ya, rambatan bunyi untuk mengukur kedalaman laut. Bisa juga untuk mengukur kedalaman gua dan sebagainya. Caranya adalah dalam kapal ini dilengkapi dengan pemancar sinyal gelombang bunyi, dipancarkan ke dasar laut, nanti dari dasar ini dipantulkan kembali. Nah, waktu memancarkan dicatat ya. Waktunya mulai dari pemancaran oleh pemancar sampai ditangkap oleh penangkap lagi di dalam sini, itu waktunya berapa. Nah, waktunya kan untuk bolak-balik. Nah, supaya lebih jelas kita lihat langsung soalnya. Sinyal yang dipancarkan ke dasar laut terbaca oleh penangkap sinyal setelah 4 detik kemudian. Nah, pertama dipancarkan ke dasar, kemudian 4 detik kemudian kembali dan ditangkap oleh penangkap sinyal. Jika cepat lambat bunyi dalam air laut, ya, ini tabel ada, tapi kita bulatkan menjadi 1.500 meter per sekon. Berapakah kedalaman laut? Ini supaya angkanya gampang ya, 1.500. Dan ketahui V kecepatan gelombang bunyi dalam air laut juga longitudinal 1.500 meter per sekon. Waktunya untuk balik-balik, untuk turun ke bawah kemudian naik lagi ke kapal 4 sekon. Ditanyakan kedalamannya. Jadi kedalamannya itu dari permukaan air di kapal sini sampai ke bawah ini berapa? L simbolnya. Nah, jangan kaget lagi, di sini juga akan saya dalam animasi juga saya lengkapi dengan bunyi. Jadi waktu sebetulnya semuanya sudah komputerized, sudah otomatis tercatat oleh komputer, tapi di sini kita ya beri suara sebagai penanda atau indikator. Jadi suara pertama itu ketika dipancarkan oleh pemancar, dan suara kedua itu adalah setelah kembali ditangkap oleh kembali ke atas ditangkap oleh penangkap sinyal sebagai ya. Kembali ke atas. Diulangi boleh ya. Bunyi pertama adalah pemancar, sinyalnya ke bawah, dipantulkan ke atas, terus ditangkap oleh penangkap. Nah, seperti itu. Kedalamannya hanya ke bawah saja, sedangkan sinyal bunyi atau gelombang bunyi kan ke bawah sampai di sini dipantulkan ke atas lagi. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa kedalamannya itu hanya setengah jarak yang ditempuh oleh bunyi. Jarak yang ditempuh bunyi adalah S sama dengan V kali T. Setengahnya atau separuhnya itu L. Kedalamannya hanya separuhnya, sehingga diperoleh L kan sama dengan S dibagi 2 atau setengahnya S. Karena S itu V kali T, ya V kali T dibagi 2 atau L sama dengan VT dibagi 2. Sehingga bisa dihitung sebagai berikut jawabannya ya. L langsung kita gunakan di sini. Walaupun hurufnya beda, kelihatannya beda, tapi ini sama saja ya. Kita samakan. L sama dengan V kali T dibagi 2. Pakai L boleh, pakai D boleh, silahkan. Itu hanya pakai X juga boleh, pakai H juga boleh. Itu hanya simbol saja ya. V kali T dibagi 2. T-nya 1.500 kali T-nya 4 sekon dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ya ke bawah kemudian kembali ke atas. Hasilnya adalah 3.000 meter. Jadi kedalamannya 3.000 meter. Nah, dihitung dengan cara seperti ini ya. Kita coreti boleh lah ya. Kita coret, ini kan di bawah. Kita coret dengan yang ini. Jadi S dibagi S ini 1. Kemudian ini penyebut kita bagi 2. Hasilnya 1, terus
pembilangnya ini kita bagi 2, hasilnya 2. 2 kali 1.500 itu 3.000, satuan yang tersisa adalah meter. Jadi kedalamannya adalah 3.000 meter. Dari sini ke sini 3.000 meter. Sedangkan jarak yang ditempuh oleh bunyi sebetulnya 6.000. Karena ya S-nya V kali T, 6.000 bagi 2 ya Pak boleh. Ya ini dikalikan dulu, 1.500 kalikan 4 itu 6.000 bagi 2 ya 3.000. Dicoret seperti ini ya boleh. Inilah rambatan bunyi baik di udara maupun di laut atau di dalam air. Prinsipnya sama saja, hanya beda angka kecepatannya itu beda-beda. Untuk di udara memang kecepatannya ya sekitar 340-an ya. Dan kalau di laut atau di air ya sekitar 1.500. Jadi makin dari udara itu boleh dikatakan paling lambat dibandingkan dengan air. Kemudian pada zat padat misalnya pada baja gitu ya itu masih ribuan ya. Saya lupa mungkin di atas 6 ribuan ya. Jadi lebih, jadi makin padat itu cepat lambat bunyi di jalan zat padat, misalnya di dalam besi itu lebih besar daripada di air laut. Cepat lambat di air laut lebih besar daripada di udara. Tuh. Sekali lagi, gelombang bunyi dapat lewat atau bisa melewati medium berupa udara atau gas, bisa melewati zat cair misalnya air dalam hal ini air laut, juga bisa melewati zat padat yang misalnya tanah ataupun baja misalnya rel kereta api itu bisa digunakan untuk mendengarkan kereta api yang masih jauh. Demikianlah pembahasan kita tentang rambatan bunyi di udara dan di dalam air laut. Mudah-mudahan membantu kita selama daring. Semoga sukses dan sehat selalu. Ada kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri. Salam NKRI.